Shalom, perkenalkan nama saya Bartolomeus Karismatun dengan NIM 23010337, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen, mata kuliah Sejarah Pemikiran Kristen. Baik, kali ini saya akan membawakan materi tentang Ignatius Loyola, pendidik jalan kehidupan suci, dengan dosen penyampu Munir Davis Pinontoan, MPD. Nah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit riwayat hidup Ignatius Loyola. Ignatius Loyola lahir pada tahun 1491 di Espetia, Spanyol. Ia awalnya menjalani kehidupan sebagai prajurit sebelum mengalami luka serius dalam pertempuran pada tahun 1521. Masa pemulihan yang panjang memberikan Ignatius waktu untuk merenung dan mengalami pertobatan spiritual yang mendalam. Setelah pulih, ia meninggalkan kehidupan militernya dan memulai perjalanan spiritual, termasuk belajar di Universitas Paris. Pada tahun 1534, ia bersama 6 rekannya mendirikan Serikat Yesus atau Jesuit yang berfokus pada pendidikan dan misi keagamaan. Nah, di dalam mendirikan Serikat Yesus ada dasar pendidikan yang dipakai oleh Ignatius Loyola. A. Pengalaman militer. Pengalaman militer Ignatius membentuk disiplin diri yang kuat dan strategi dalam mengorganisir pendidikan. Pendekatan militer tercermin dalam struktur dan metode pengajaran yang sistematis dan terorganisir dalam Serikat Yesus. B. Kebatinan mistik Injili. Ignatius mengalami transformasi spiritual yang mendalam, yang kemudian dituangkan dalam latihan rohani, sebuah panduan meditasi dan refleksi yang menjadi dasar pendidikan spiritual dalam Serikat Yesus. Pendekatan ini menekankan kebatinan mistik dan pengalaman pribadi dengan Tuhan. C. Kehidupan Gereja Katolik Roma. Sebagai seorang Katolik yang taat, Ignatius mendasarkan banyak ajarannya pada doktrin dan tradisi Gereja Katolik Roma. Hal ini tercermin dalam dedikasi Serikat Yesus untuk mendukung misi gereja dan memperkuat ajaran Katolik melalui pendidikan. Nah, di sini juga ada asas-asas pendidikan agama Kristen yang digunakan oleh Ignatius Loyola. A. Tujuannya. Tujuan utama pendidikan menurut Ignatius adalah membantu individu mencapai kesucian hidup dan kedekatan dengan Tuhan. Pendidikan harus membentuk karakter moral dan spiritual yang kuat. B. Wadah pendidikan agama Kristen. Pendidikan dilakukan melalui sekolah-sekolah Yesuit yang didirikan di seluruh dunia. Sekolah ini tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga mengintegrasikan pendidikan rohani dan moral. C. Pengajar. Pengajar utamanya diakui sebagai Tuhan sendiri, tetapi dia bekerja melalui pengajar dan status baik awam maupun imam. Persiapan mereka ketat dan diharapkan pula supaya mereka bertumbuh terus secara intelektual dan rohani. Mereka hendak waspada terhadap pendekatan lain dari sumber manapun juga yang dapat diterapkan demi maksud mereka. D. Pelajar. Para pelajarnya siswa laki-laki yang berumur 14-23 tahun. Jadi, Orde Yesuit itu tidak bermaksud mendidik anak didik ke Arab. Sekolah dasar. Tamatan Universitas Yesuit memperoleh gelar Magister Artes dan Doktor Teologi. Berikut E. Kurikulum. Kurikulum yang dipakai oleh sekolah Yesuit berporos pada bahasa, yaitu bahasa Latin, Yunani, dan Ibrani. Kurikulum khas yang dipakai oleh sekolah Yesuit adalah lingkungan luas berdisiplin rohani. F. Metodologi. Metodologi pendidikan Ignatius menggabungkan pendekatan intelektual dan spiritual. Pendekatan ini termasuk pengajar langsung, diskusi, refleksi pribadi, dan latihan spiritual. Metode ini dirancang untuk membentuk siswa secara holistik, mengembangkan baik aspek pengetahuan maupun spiritual mereka.
Baik, sekian penjelasan saya mengenai Ignatius Loyola, pendidik jalan kehidupan suci. Terima kasih.